Sore, Bu. Oke, selamat sore semuanya. Sore. Ya, terima kasih Bu Tika yang, sudah mengundang saya ya di Google Meet ini. Terus saya juga mau mengucapkan selamat sore sama siswinya ya, siswinya namanya siapa? Andini. Andini. Andini, orang tuanya ada ya? Ya, saya, Bu. Oke. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Afa. Oh ya, jadi perkenalkan, saya Bidan Eka, saya bertugas di puskesmas. Saya dihubungin sama Bu Tika ya, kalau butuh konsultasi seperti itu. Boleh saya tanya ya, untuk Andini umurnya berapa ya? Umurnya 17 tahun, Bu. 17 tahun. Sekarang berarti masih sekolah ya Andini ya? Iya, masih. Oh, kelas berapa Andini? Kelas 2 SMA, Bu. Kelas 2 SMA. Oh, Andini, tahu hamil, tes pack atau nggak mens nih beberapa bulan atau gimana tuh? Tidak mens, Bu. Nggak mens, oh gitu. Andini, maaf ya, agak sensitif nih nanyanya. Mhm. Andini, apakah pernah berhubungan seksual? Kalau berhubungan seksual, apakah sebelumnya punya pacar atau dengan siapa gitu? Jujur aja ya, kita buka-bukaan aja ya Andini ya, karena ini kan kita Google Meet-nya juga cuman antara kita aja nih. Jadi Ibu mohon bener-bener sejujur-jujurnya biar juga nanti penanganannya tepat gitu. Iya, Bu, saya punya pacar dan saya juga pernah berhubungan intim dengan pacar saya. Oh gitu. Tapi itu atas dasar kemauan dua-dua belah pihaknya atau dipaksa atau gimana, Adi? Eee, nggak ada paksaan sih, Bu. Oh gitu. Mhm. Oke, kalau dari ibunya Andini gimana, Bu? Apa Ibu, tahu anaknya punya pacar atau pacarannya seperti apa gitu, Bu? Sepengetahuan saya sih selama ini yang saya tahu anak saya memang punya pacar, tapi ya apa, pikiran saya sih cuma pacaran ya sekedar pada umumnya saja gitu. Pada awalnya saya tidak mengetahui bahwa anak saya sampai berbuat hal demikian bahkan sampai hamil gitu. Eee, Ya karena berhubung saya juga beda rumah, karena si anak saya ini kan tinggal sama neneknya. Saya beda di luar kota karena saya harus bekerja untuk membiayai anak saya ini, makanya saya serahkan untuk, eee, ke pengasuhan ini sama neneknya, sedangkan saya beda kota, gitu. Makanya saya mungkin kekurangan saya kurang memperhatikan anak saya dan, apa ya, saya mengakui sih kekurangan saya sebagai orang tua untuk memperhatikan anak saya. Saya hanya sekedar apa kebutuhan dia secara materi saya penuhi, saya hanya sampai di situ saja, tapi tidak memikirkan ternyata anak saya butuh perhatian. Setelah kejadian ini baru saya memikirkan, "Oh, anak saya butuh perhatian," gitu. Setelah guru BK juga menjelaskan, sebelumnya gitu. Oke, terima kasih atas informasinya ya. Untuk Andini sendiri, Andini, sekarang gimana? Maksudnya menerima atau enggak, atau masih bingung atau gimana Andini? Awalnya sih saya Mhm.
Ya, Andini, ceritain aja ya Andini ya, gimana sekarang Andini? Mhm, Oh iya, apakah terdengar, Bu? iya sudah terdengar. Ya gimana, Eee Bu Bidan pengen tahu nih Andini penerimaannya seperti apa, terhadap kehamilannya sekarang? saya menyesal ya, Bu, sudah melakukan seperti ini, dan ke depannya saya akan lebih baik lagi. Itu sih, Bu. Nah, tapi tetap tetap mau mempertahankan ya Andini ya, Iya, Bu, kehamilannya ya? iya. Oke, jadi, Menambahkan aja sih Bu gini Bu, Bidan, ini, mhm, apa, ya boleh Bu. Sandini sudah menerima dengan keadaannya, saya juga sebagai orang tua, berdosa jika itu harus dihilangkan kan. Jadi memberi pengertian pada Andini bahwa ya sudah, apa yang sudah dia lakukan dia harus bertanggung jawab, dan saya sebagai orang tua akan Mhm, membimbing dia, menjadi lebih baik mhm, lagi gitu. Mungkin kira-kira iya, Bu Putri bisa menyampaikan kembali pada Andini biar Andini lebih, ke depannya harus seperti apa nih, karena usianya juga kan masih muda banget, saya juga nggak habis pikir gitu mhm, sebagai orang tua harus bagaimana gitu menjelaskannya gitu, karena iya, ya mungkin kurang pengetahuan saya sebagai orang tua. iya. Jadi, betul ya ibunya Andini, jadi, umur-umur Andini ini benar-benar masih labil ya untuk emosionalnya ya, terus juga untuk mungkin tentang pendidikan reproduksinya dia juga masih belum paham, dia mungkin nggak ngerti kalau misalnya melakukan hubungan intim, ternyata bisa hamil ya, atau seperti apa gitu. Jadi ya memang pengawasan orang tua itu nggak cukup cuman hanya memberi uang, tapi bener-bener sampai ke, emosionalnya, harus dari hati ke hati, saling terbuka antara ibu sama anak, seperti itu ya, harus lebih dijalin lagi. Tapi pesan saya sih untuk yang sekarang sudah terjadi ya, harus bertanggung jawab, bener. Andini harus bertanggung jawab, harus menerima, dan namanya anak itu kan nggak berdosa ya, gitu. Dia nggak tahu apa-apa, dia nggak berdosa, orang tuanya yang melakukan gitu kan, yang penting sekarang yang sudah terjadi Andini harus, bener-bener menjaga dengan baik anak ini, ya. Nanti juga Andini, harus minum vitamin, ya dari sekarang udah harus minum vitamin, vitamin ibu hamil, kalau misalnya Andini ada sakit atau ada keluhan yang lain, udah nggak boleh lagi beli obat di warung, ya. Jadi harus sesuai resep dari bidan atau dari dokter, seperti itu. Nah, terus nanti juga biar lebih dikaji lebih dalam, nanti ditanya juga kapan menstruasi terakhirnya. Jadi kita bisa nentuin nih sebenarnya udah berapa sih usia kehamilannya. Ya nanti Andini mampir aja ke puskesmas ya, tempat Bu bidan kerja, nanti kita periksa, kita USG sama dokter, jadi tahu bagaimana keadaan janinnya saat ini gitu ya. Dan perlu diketahui juga nih kalau, umurnya kan 17 tahun, itu masuk faktor resiko ya, resiko tinggi. Jadi risiko tinggi itu dari usia, ada yang usianya terlalu tua, di atas 35 tahun tuh faktor risiko. Nah, usia sama kayak Andini nih terlalu muda, itu juga faktor risiko tinggi, gitu. Faktor risiko tinggi itu maksudnya apa? Jadi faktor risiko tinggi itu, dengan usianya yang masih terlalu muda, reproduksinya Andini nih sebenarnya belum siap gitu, ya. Reproduksinya belum siap untuk, kehamilannya. Yang pertama dari reproduksinya belum siap, yang kedua dari Andini juga emosionalnya juga belum matang, gitu ya. Nah selain itu, untuk kehamilan itu kan banyak yang dipersiapkan, dari gizinya ya, dari kesiapannya. Nah gizinya juga dari awal ini harus diperhatikan. Misalnya nanti diperiksa berat badannya apakah naik tiap bulan, terus makanannya Andini tercukupi nggak gizinya buat Andini sama bayinya nih, ya. Karena banyak, resti dari usia yang terlalu muda itu, bisa menyebabkan seperti bayinya tuh lahirnya kecil, BBLR ya, bayi bayi lahirnya rendah berat badannya. Bisa prematur juga ya, menyebabkan prematur. Jadi belum 9 bulan bisa kontraksi tiba-tiba, 8 bulan, 7 bulan. Melahirkan, ya. Resikonya seperti itu, sama yang paling berbahaya itu resikonya bisa